Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda siang hari ini? Senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda tentunya dengan berbagai informasi menarik yang telah kami siapkan di antaranya. Teka-teki identitas mayat tergulung karpet yang ditemukan di jembatan tol Solo Ngawi mulai terkuak. Pemirsa, teka-teki identitas mayat tergulung karpet yang ditemukan di bawah jembatan tol Solo Ngawi kilometer 557-800 mulai terkuak setelah seorang wanita yang mengaku sebagai anggota keluarga korban datangi RSUD Dr. Suroto Ngawi Selasa kemarin. Misteri mayat tergulung karpet yang ditemukan di bawah jembatan tol Solo Ngawi perlahan mulai terkuak. Pasalnya seorang wanita yang mengaku sebagai anggota keluarga korban telah mendatangi RSUD Dr. Suroto Ngawi pada Selasa 4 Juli 2023. Dia adalah Suciani, warga Desa Praga, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan yang mengaku kehilangan kabar suaminya sudah lebih dari 2 minggu ini. Terlebih, ponsel suaminya yang biasanya selalu aktif tiba-tiba tidak bisa dihubungi sejak kepergiannya ke Ponorogo untuk melihat usaha angkringan kopi miliknya. Sering biasa nggak pernah, tapi HP-nya nggak pernah. Kalau yang ini HP-nya langsung mati gitu. Suciani menyebut suaminya merupakan pensiunan anggota TNI dan selama ini memang sering pergi bolak-balik Ponorogo Magetan karena memiliki beberapa usaha angkringan kopi di Ponorogo. Terakhir, ia pergi ke Ponorogo sendirian pada 26 Juni 2023 menggunakan mobil. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Agung Joko Haryono mengatakan, kedatangan Suciani atau istri korban ini juga telah menunjukkan sejumlah barang yang sebelumnya menempel pada mayat terbungkus karpet tersebut. Ya, dari keluarga ini kami tunjukkan barang yang menempel pada korban, kemudian mencoba untuk mengidentifikasi korban itu sendiri, menyatakan bahwa itu adalah anggota keluarganya. Dari keluarga korban mengenali ciri-ciri yaitu tinggi 165 cm, kemudian ada luka di bagian kaki kanan yang bagian bawah, luka lama. Untuk memastikan kebenaran dan kejelasan bukti otentik, pihak kepolisian akan melakukan tes DNA terhadap salah satu anggota keluarga dengan mayat yang terbungkus karpet tersebut. Gayu Satria Wicaksono, Ngawi, Jawa Timur. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari kasus mayat dibungkus karpet ini, kita sudah terhubung dengan Kapolres Ngawi AKBP Dwi Asi Wiyat Putra. Pak Kapolres, terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Siang. Kami ingin mengetahui, Pak, bagaimana sebetulnya kronologi kemudian ada keluarga atau istri korban yang akhirnya mendatangi RSUD Dr. Suroto Ngawi ini. Selamat siang, Mbak. Dengan ini kami menyampaikan perkembangan dan pengungkapan dalam ditemukannya jenazah atau mayat di bawah jembatan di daerah Widodaren. Pada tanggal 4 Juli ya, 4 Juli istri korban diberitahukan oleh anggota Polres Ngawi dan Polres Ponorogo bahwa ada ciri-ciri jenazah seperti suaminya untuk diundang datang ke rumah sakit di RSUD Dr. Suroto. Akhirnya setelah disampaikan oleh anggota penyidik, ketemu dengan Kasat Serse dan dari dokter forensik, akhirnya ibu dan anaknya ini mengetahui tanda-tanda ciri-ciri dari jenazah ini identik dengan suaminya yang sudah hilang 2 minggu, Mbak. Jadi setelah dipastikan ada ciri khas dan identik dengan ciri-ciri seperti gigi, struktur gigi dan luka, bekas luka yang lama di bagian kaki kanan bagian bawah oleh anaknya dan istrinya, akhirnya jenazah
kami serahkan kepada keluarga untuk dikebumikan. Termasuk dengan tes DNA, Pak? Ya, tetapi tes DNA karena hasilnya belum keluar, Mbak. Jadi dengan ciri-ciri yang sudah dipastikan, yaitu struktur gigi maupun bekas luka tersebut, dan itu merupakan tanda identik bahwa jenazah yang kami sebut Mr. X ini adalah suami dari Susiani bernama Sumiran dengan alamat Desa Progok 30, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Pak Kapolres, kemudian apakah sudah ada dugaan dari polisi kemudian terkait dengan penyebab kematian korban dan siapa pelakunya, Pak? Jadi perlu diberitahukan, Mbak, dari Polres Ngawi dan Polres Ponorogo, dari sejak ditemukannya jenazah, melakukan penyelidikan bersama untuk mengetahui yang pertama identitas dari korban, yang kedua siapa pelakunya. Pelaku sudah ditangkap, Mbak, kemudian ditangani oleh Polres Ponorogo. Nanti dari pihak Polres Ponorogo yang menjelaskan berdasarkan dari keterangan-keterangan saksi di TKP awal. Dan pelaku ini sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian juga sudah dipenuhi alat buktinya, dan laporan penemuan mayat ini kami juga sudah limpahkan ke Polres Ponorogo. Pak, tapi apakah bisa diinfokan siapa ini pelakunya, kemudian apakah pelaku ini kemudian kerabat dekat mungkin dengan korban, atau bagaimana relasinya, Pak? Jadi relasinya, untuk informasi awal aja, bahwa pelaku adalah yang mengontrak di Ponorogo berkaitan dengan ingin usaha milik dari korban, yaitu angkringan latar belakangnya, Mbak. Baik, terima kasih Kapolres Ngawi AKBP Dwi Asi Wiyat Putra atas waktunya di Berita Satu Siang. Kami nantikan tentunya bagaimana selanjutnya kasus ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kapolres sudah bergabung di Berita Satu Siang. Salam sehat.